Halo para pencari cuan. Hari ini IHSG kembali naik gitu ya. Hari ini IHSG kembali naik dengan catatan ada koreksi. Nah, apakah hari ini koreksinya wajar? Seharusnya ini adalah sebuah koreksi yang wajar karena pada saat kita ingin uptrend gitu, posisi sinyal uptrend, maka harus terjadi koreksi. Ada badan cangkul, ada kepala, ada badan cangkul, ada kepala cangkul, ada badan cangkul dan kepala cangkul gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, kalau misalnya memang dia mau naik, dia harus ada mantul ke bawah juga seperti itu. Jadi seperti anak tangga. Nah, seperti itu. Wajar, seharusnya ini adalah sebuah koreksi yang wajar, tetapi jangan terlalu euforia karena besok adalah hari Jumat, di mana hari take profit sedunia, dan biasanya kalau mau hijau lagi nanti hari Senin gitu ya. Kita lihat saja, mudah-mudahan besok koreksinya tidak terlalu dalam dan bisa naik untuk hari Senin, dan kita akan melanjutkan rally dari IHSG untuk terus naik ke atas. Amin gitu ya. Sambil kita menunggu juga seperti apa, mudah-mudahan mantul terus ke atas. Nah, ada 15 saham yang bisa rekan-rekan perhatikan untuk menjadi bahan watchlist-nya rekan-rekan, karena hari ini banyak sekali saham yang naik secara signifikan. Yang pertama adalah Cepin. Oke, rekan-rekan bisa lihat Cepin ini sedang posisi downtrend karena MA21 di bawah MA34 untuk jangka menengah. Tetapi candlestick hari ini menembus dari higher high yang sebelumnya. Oke, rekan-rekan menunjukkan ini adalah breakout ke atas, tetapi kalau misalnya rekan-rekan ingin membelinya, biasanya besok ada koreksi lagi, dan rekan-rekan bisa membeli di 6400 sampai 6500. Take profit pertama boleh di 6725, bisa naik lagi sampai harga 7000. Stop loss di bawah 6275. Lalu ada EXCL alias Excel. Siapa di sini yang menggunakan provider Excel gitu, Excel? Rekan-rekan bisa lihat Excel ini naik terus gitu posisinya, sudah dari tanggal 17 Mei naik dan naik terus, terjadi koreksi dan naik terus. Oke, hal ini menunjukkan bahwa Excel ini posisinya bullish kuat karena ditandai dalam jangka menengah pun MA21-nya sekarang sudah menembus MA34 nih, dan MA8 sudah menembus ke semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa bullish sangat kuat sekali. Rekan-rekan bisa pertimbangkan untuk membeli Excel, yaitu di harga 2330 sampai 2350. Hati-hati karena sudah naik tinggi sekali, dan nanti ada sebuah resisten yang cukup kuat di 2420. Oke, kalau misalnya ternyata tembus, maka dia bisa tembus sampai 2550. Kalau misalnya ternyata turun, lebih baik stop loss di bawah 2290, karena berarti breakout-nya itu tidak akan terjadi dan hanya mentok sampai resisten di atas. JPFA. Oke, Java ini siapa yang suka makan sosis sones dan sogut gitu ya. Rekan-rekan bisa perhatikan bahwa Java ini sudah akan, hari ini sebenarnya sudah ditembus, tapi ternyata penutupan tidak menggenapi penembusan tersebut. Java ada sinyal untuk kembali ke uptrend. Bisa dilihat dari higher high yang sebelumnya sedang berusaha ditembus, tetapi memang dalam jangka menengah masih posisi downtrend karena MA21 di bawah MA34. Nah, rekan-rekan perhatikan dan pertimbangkan kalau misalnya rekan-rekan ingin koreksi Java dulu di harga 1955 sampai 1970, boleh, silahkan. Dan take profit pertama bisa di 2040, take profit kedua bisa di 2100, stop loss di bawah 1930 kalau misalnya ternyata saham tersebut turun. Kalau misalnya rekan-rekan ingin swing, bisa sampai ke harga 2110, bahkan sampai ke 2235. Kalau misalnya ternyata dia turun, supportnya bisa di 1890 untuk swing jangka panjang. Oke, EMTK. Rekan-rekan bisa lihat EMTK sebenarnya sudah menembus dari posisi higher high, higher low gitu ya sekarang ya. Sudah higher high, terus ternyata ada
uh, higher low gitu ya. Ada higher low di sini, higher low. Di sini ada lower low, di sini sudah higher low. Jadi kepala cangkul, badan cangkul, ini badan cangkul, kepala cangkul gitu ya. Jadi ini posisinya sudah menunjukkan ke uptrend, dan rekan-rekan bisa melihat bahwa beberapa resisten sudah ditembus per hari ini. Nah, rekan-rekan bisa membelinya di 2300 sampai 2330. Take profit pertama di 2450, take profit kedua di 2580. Stop loss di bawah 2240. Hati-hati karena sebenarnya di posisi menengah MTK posisinya masih berada di posisi downtrend. Hari ini pun SCMA berusaha untuk menembus tetapi ditahan lagi ke bawah. Menembus apa? Menembus higher high yang sebelumnya. Oke, kalau ternyata di sini besok terjadi higher high, maka akan terjadi perubahan tren dari downtrend jangka panjang, sudah jangka panjang sekali downtrend menuju ke uptrend. Karena rekan bisa lihat SCMA posisi MA21, MA34 jauh dari MA89. Kalau misalnya ternyata dia melakukan penembusan dan berhasil untuk naik lagi, rekan-rekan bisa membelinya di 1440 sampai 1470 nih. Rekan-rekan bisa berspekulasi. Take profit pertama bisa di 1535, take profit kedua di 1580. Kalau misalnya ternyata turun, bisa turun di 1430, rekan-rekan bisa lepas karena itu akan menunjukkan bahwa SCMA ternyata kembali membentuk lower low. OPMS juga menembus dari higher high yang sebelumnya, dan ini ada indikasi kenaikan ke atas lagi gitu ya, ada kenaikan ke atas lagi. Dan rekan-rekan sebenarnya bisa lihat juga MA21 itu masih di atas MA34 per hari ini, walaupun sudah sangat dekat. Karena apa? Karena beberapa kali ARB nih. Hati-hati kalau misalnya rekan-rekan ingin membelinya, rekan-rekan bisa membeli di 700 sampai 715 pada saat koreksi sedikit gitu ya. Karena saham yang baik membutuhkan sebuah koreksi sedikit untuk mantul ke atas, rekan-rekan bisa menjualnya di 750 sampai 805. Kalau ternyata turun di bawah 680, lebih baik cut loss aja ya. MCOR. Nah, MCOR rekan-rekan bisa lihat sebenarnya mantul dari posisi support di bawah dan terjadi kenaikan yang cukup besar beberapa kali. Nah, MCOR ini sedang koreksi dan ternyata dia berusaha untuk naik lagi. Rekan-rekan bisa berspekulasi membelinya di 132 sampai 133. Kalau misalnya ternyata naik lagi, rekan-rekan bisa menjual di 135, bisa di 138, bahkan sampai 141 atau 146. Stop loss di bawah 130. Hati-hati karena posisinya sebenarnya masih downtrend. Dalam jangka menengah yaitu MA21 di bawah MA34, di bawah MA89, walaupun terjadi sinyal kenaikan gitu ya, kenaikan yang cukup kuat dibarengi dengan volume yang cukup kuat. Hati-hati. MCOR. Oke, BRMS. Walaupun posisinya seperti turun banget, tetapi terjadi sinyal kenaikan atau uptrend dalam jangka menengah. Rekan bisa lihat MA21 di atas MA34, di atas MA89. Walaupun dia sedang menuju ke turun dan sebenarnya sedang melakukan pembalikan arah, kita bisa membelinya untuk berspekulasi di 94 sampai 96 kalau misalnya ternyata dia memang berusaha untuk naik lagi. Tetapi rekan-rekan bisa take profit cukup di angka 100 atau 104. Stop loss di bawah 92. Karena kalau rekan lihat polanya ini adalah downtrend gitu ya. Higher high, lower low, higher high, lower low gitu ya. Rekan bisa perhatikan BRMS ini hati-hati sekali kalau misalnya ternyata turun di bawah 92, lebih baik cut loss saja. MNC Investama atau BHIP. Nah, rekan bisa lihat hari ini di koleksi bandar cukup banyak sekali karena volumenya sangat besar sekali. Perhatikan. Walaupun dalam jangka panjang rekan bisa perhatikan MA21 di bawah MA34 dan di bawah MA89. Hal ini menunjukkan saham ini sedang turun. Kalau rekan-rekan ingin membelinya untuk copetan aja,
spekulasi, rekan-rekan bisa membeli di 57 sampai 59, nanti rekan-rekan bisa jual di 62, bisa jual di 67. Stop loss di bawah 55 karena untuk copetan saja rekan-rekan bisa melihat polanya seperti ini. Jadi masih bisa dicoba untuk ambil sedikit karena saham ini sebenarnya sedang turun sekali dan menembus angka paling rendah yaitu 50 ya, hati-hati. PNBS rekan-rekan bisa lihat posisinya sebenarnya dalam jangka menengah pun sedang uptrend nih karena MA21 di atas MA34 di atas MA89. Dan rekan-rekan bisa perhatikan bahwa sebenarnya PNBS ini sedang berusaha untuk kembali ke uptrend karena habis mantul di 111 dan terjadi candlestick yang menembus dari higher high yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin membelinya, rekan-rekan bisa membeli di 117 sampai 120. Kalau misalnya rekan-rekan ingin take profit, cukup di 123 atau 127 saja. Kalau rekan-rekan berani bisa sampai tinggi sekali, bisa sampai kurang lebih di 140, 136. Stop loss boleh di bawah 114. Hati-hati karena saham ini sebenarnya sedang posisi downtrend. WINS, WINS ini sedang ramai sekali karena WINS ini sudah naik tinggi sekali dan turun dan sekarang naik lagi per hari ini. Oke, rekan-rekan perhatikan karena posisi saham ini memang sebenarnya sedang uptrend, tetapi saham seperti ini biasanya dinaikkan sangat tinggi sekali dan turun bisa sangat rendah sekali. Oke, saham-saham seperti ini kalau misalnya nanti koreksi, dia akan koreksi sangat dalam seperti rekan-rekan bisa lihat. Di 153 bisa koreksi dalam sekali hingga sampai ke 113. Kalau ternyata ini adalah sinyal untuk koreksi kembali, dia akan koreksi dalam sekali. Hati-hati. Rekan-rekan bisa membelinya di 130 sampai 134. Take profit pertama di 140, take profit kedua sampai 145. Stop loss di bawah 124. JAYA rekan-rekan bisa perhatikan karena saham ini sudah naik dan terjadi sepertinya dia akan kembali naik lagi. Rekan-rekan bisa perhatikan MA21 bertahan di atas MA34 nih. Dan sebenarnya saham ini berusaha untuk naik kembali tetapi tertahan per hari ini. Jadi posisinya sudah di bawah. Kalau rekan-rekan ingin berspekulasi bisa membelinya di 122 sampai 126. Take profit pertama bisa di 129, take profit kedua di 135. Oke, PBID. Nah, PBID ini rekan-rekan bisa lihat hari ini terjadi candlestick hijau yang cukup kuat dan ini berusaha untuk menutup gap yang sebelumnya gitu ya. Nah, setelah menutup gap, apakah terjadi koreksi? Maka dia akan kembali turun, tetapi secara tren sebenarnya MA21 di atas MA34 dan di atas MA89 ini. Jadi sebenarnya masih uptrend. Kalau misalnya ternyata dia turun dan turun, nanti dia akan naik lagi gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa membelinya di 1730 sampai 1750. Take profit pertama di 1790. Take profit kedua bisa di 1820. Stop loss di bawah 1710. ISSP. Wah, ISSP ini memang saham yang sangat menarik karena posisinya uptrend sekali dan sepertinya garis MA8 ini adalah garis support dinamis yang cukup kuat. Rekan-rekan bisa lihat beberapa kali mantul di garis MA8 ini. Oke, rekan-rekan bisa membelinya di 286 sampai 292. Take profit pertama bisa di 304, take profit kedua bisa di 308. Kalau bisa naik lagi bisa di 312 dan seterusnya. Stop loss hati-hati di bawah 278. KPIG. Nah, KPIG dari grup MNC Land ini memang sudah mulai menarik lagi. Rekan-rekan bisa perhatikan memang MA21 di bawah MA34 dan jauh di bawah MA89 nih. Tetapi di hari sebelumnya terjadi kenaikan yang cukup tinggi walaupun ditahan dan hari ini naik lagi. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan arah, bisa ditandakan dari MA8 ini juga sudah menunjukkan terjadi perubahan arah ke arah bullish begitu ya. Mudah-mudahan bisa dan MA21 sudah ditembus oleh MA8 ngomong-ngomong. Mudah-mudahan menembus MA34. Kalau rekan-rekan tertarik bisa membelinya di 109 sampai 110. Take profit pertama boleh di 115 dan take profit kedua bisa di 117. Hati-hati kalau misalnya ternyata turun, lebih baik
cut loss saja di 107. Itulah beberapa saham yang bisa rekan-rekan perhatikan, karena apakah IHSG kembali ke uptrend, sudah ada sinyal, tetapi rekan-rekan harus pertimbangkan dan hati-hati lagi. Dan hari ini terjadi koreksi, seharusnya ini adalah koreksi wajar yang diperlukan untuk kembali ke candlestick hijau. Tetapi secara logika besok adalah hari Jumat, dan biasanya hari Jumat itu candlesticknya merah. Kita perhatikan gimana hari Seninnya. Mudah-mudahan kembali hijau dan IHSG bisa naik lagi cuan untuk kita semua. Karena bulan Mei akan selesai di hari Senin nanti. Oke, sell on Mei akan beres dan kita akan kembali mendapatkan profit yang banyak di bulan Juni. Sampai ketemu di hari esok, tetap fokus pasang cut loss. Sampai ketemu dan mudah-mudahan banyak cuan.